Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawas Sabdo Utomo di sini. Hari ini Ustadz akan melanjutkan pembelajaran yang ke-8 di pertemuan yang kedua ini. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran PJK dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembelajaran ke-8 di pertemuan yang kedua. Nah, tetap sama ya. Kita akan mempelajari tentang gerak dasar renang gaya bebas ya. Apa saja di pertemuan yang kedua ini. Nah, oke. Latihan gerak dasar pernapasan ya, saat berenang gaya bebas. Nah, di pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang pernapasan saat berenang gaya bebas ya. Hal penting yang perlu kamu pelajari saat berenang adalah latihan pernapasannya. Gerakan kamu bagus ya, tapi napas kamu tidak bisa mengambil, tidak bisa bernapas. Pasti kamu bergerak hanya sebatas bergerak ya. Baik dari sini sampai situ sudah napasnya habis ya. Tetapi kalau kalian latihan pernapasan yang baik, pasti sudah sampai jauh, napas kalian tetap stabil ya. Saat berenang tentu kamu tidak dapat bernapas dalam air ya, betul ya. Teknik pernapasan harus dimiliki saat berenang. Jadi kalian harus mempunyai teknik pernapasan ya. Apalagi renang gaya bebas itu muka itu menghadap ke lantai ya, menghadap ke lantai. Jadi tidak di atas permukaan air ya, tapi di dalam ya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa bernapas? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama ada teknik pernapasan pada renang gaya bebas. Pernapasan dilakukan dengan mulut ya. Udara dihirup dengan mulut dan dihembuskannya melalui mulut atau hidung ya. Jadi kalian kalau menghirup harus memakai mulut, jangan sampai pakai hidung. Kalau pakai hidung jelas masuk ya air. Tetapi kalau kalian menghirup udaranya dengan mulut, nanti udaranya bisa masuk. Teknik pernapasan pada renang gaya bebas yaitu menolehkan kepala ke kanan atau ke kiri. Teknik melakukannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kalian saat berenang ya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada gambar ya. Kalian bisa melihat ya. Saat kalian sudah melakukan renang, untuk melatih atau untuk cara bernapas gaya bebas, yaitu kalian silahkan bisa menoleh ke kanan atau ke kiri ya, ke kanan atau ke kiri. Tetapi kalian jangan menoleh ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Nah, seperti itu kalau bisa jangan ya. Kalau kalian menoleh ke kanan, silahkan kalian ke kanan terus ya. 1, 2, kanan, 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 atau sebaliknya kiri, kiri terus ya, seperti itu. Nah, saat kalian menoleh, silahkan kalian mengambil napas. Waktu menoleh, jadi pakai mulut, pakai mulut, pakai mulut seperti itu ya. Nanti saat melihat di dasar, kalian bisa mengeluarkan napas ya, membuang napas. Kemudian ambil lagi saat menoleh, seperti itu ya. Kalian harus bisa dilakukan mungkin latihannya di bak mandi, mungkin bisa di ember, mungkin bisa dibuang di dalam, ambil lagi di luar, seperti itu ya. Nah, yang kedua latihan pernapasan ya. Bernapas pada renang gaya bebas dilakukan seirama ya, yaitu pada saat menoleh ke kiri saja atau pada saat menoleh ke kanan saja. Gerakan pernapasan seirama dengan gerakan tangan ya. Maksudnya seirama dengan gerakan tangan. Waktu kalian menarik tangan kanan, itu bernapas ya. Jadi waktu menarik kalian menoleh. Boleh waktu narik kiri kalian bisa menoleh kiri atau kiri terus ya. Kemudian atau kanan menoleh ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya. Waktu narik kalian ambil napas atau menoleh ke kanan. Mengambil napasnya dengan mulut dibuka.
Jadi waktu dibuka itu tahan nafas, tahan hidung, hanya mulut. Hidungnya ditutup ya. Jadi jangan sampai mulut sama hidung menghirup ya. Nah, kecuali kalian bisa mengeluarkan. Kalau kalian mengeluarkan nafas mungkin bisa ya. Lewat hidung juga boleh. Ya. Hidung boleh, mulut dan hidung bisa. Tapi saat mengambil kalau bisa jangan sampai melalui hidung, hanya mulut saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian bisa melakukan pernapasannya di kolamnya dengan latihan menengok atau menoleh ke kanan kiri sambil mengambil nafas. Ya, tapi ditahan di hidung ya, hanya mulut saja. Kalau mengeluarkan silakan kalian bisa pakai hidung, mulut sama hidung. Tapi ambil lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu saja ya pernapasan. Nah, yang ketiga, latihan koordinasi gerak dasar lengan dan tungkai dalam air pada renang gaya bebas. Ya, gerak renang gaya bebas merupakan koordinasi antara gerak lengan, tungkai, dan cara bernapas. Jadi ada 3 yang harus kamu kuasai, itu gerakan lengan, tungkai atau kaki, kemudian pernapasan. Nah, kalau ketiga-tiganya dilakukan dengan baik, ya kamu sudah pasti mahir ya dalam melakukan gerak renang gaya bebas ya. Nah, yang pertama ini ada koordinasi lengan dan tungkai, ini yang wajib ya, lengan dan tungkai. Kemudian latihan koordinasi lengan dan tungkai. Nah, melakukan gerakan kemudian dilatih terus menerus, nah, seperti itu ya. Jadi dapat berlatih ya, dengan kalian melakukan setiap, mungkin kalau ingin menjadi orang yang pandai sekali berenang mungkin bisa latihan setiap mungkin 3 kali ya dalam seminggu. Kalau kita hanya ingin mungkin refreshing ya, memulihkan, mungkin jangan kalian anggap olahraga renang itu membuat badan kalian sakit. Nah, itu salah ya. Padahal kalau kalian mungkin tangannya agak ya pegel atau apa, nah, kalian bisa renang, insya Allah pegel atau sendi, nah, itu bisa sembuh dengan sendirinya, seperti itu ya. Nah, ya, silakan kalian menyimak video berikut ini ya. Nah, ini adalah gerakan renang gaya bebas yang sebenarnya ya. Walaupun hanya sebentar ya, silakan kalian melihat itu gerakan renang itu seperti itu ya. Jadi ada gerakan tangan, gerakan kaki ya, kemudian cara mengambil nafas, melihat, menoleh ke kanan ke kiri, seperti itu ya. Kalian bisa melihat ya. Nah, kalau sudah bisa renang itu ya seperti itu ya. Renang gaya bebas atau gaya berenang itu ya seperti itu. Silakan kalian bisa melihat. Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan saat berenang agar kamu tetap aman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita patuhi, kita ikuti ya dalam melakukan gerakan renang gaya bebas. Yang pertama ada perlengkapan. Apa perlengkapan? Kamu wajib memakai baju renang ya. Pakai pakaian renang itu harus ada ya. Kenapa kok harus ada? Karena renang itu khusus ya, khusus. Seumpama kalian sepak bola, pakai pakaian sepak bola seperti itu ya. Renang ya pakai pakaian renang. Perlengkapan ada apa saja? Mungkin ada baju renang, ada kacamata, ada pelampung ya, seperti itu. Cuman kita tidak pakai apa-apa untuk pelampung atau yang kacamata, tetapi paling tidak pakaian renang itu harus khusus ya. Takutnya kalau pakaian biasa akan menjadi berat ya. Mungkin nanti akan membahayakan nyantol ya, itu bahaya sekali ya, seperti itu. Perlengkapan jangan lupa. Kemudian kewajiban dan ketentuan ya.
ketentuan apa saja yang ada dalam berenang. Tidak boleh berlari-lari di pinggir kolam, seperti itu. Ya, tidak boleh ya. Harus menjaga kesopanan saat berada di kolam, seperti itu ya. Jadi masih banyak, silakan kalian bisa membaca di buku BBDH. Kemudian yang ketiga, larangan ya. Larangan ini tidak boleh dilakukannya. Seperti kencing di dalam kolam itu sebenarnya tidak boleh, tapi tidak tahu ya. Tapi yang jelas tidak boleh ya, kencing seperti itu di dalam kolam. Gojekan di dalam kolam itu nggak boleh ya. Jadi kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah, kemudian, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, teknik pernapasan yang benar. Ya. Jadi kalian harus belajar teknik pernapasan ini yang benar supaya berenang kalian menjadi lancar. Kemudian latihan pernapasan dengan gaya bebas. Jadi kalau kalian ingin bisa, ya silahkan kalian rutin berlatih seperti itu. Kemudian yang ketiga, koordinasi gerakan lengan dan tungkai harus baik ya. Jadi gerakan lengan dan kaki itu harus baik ya. Harus mengikuti terus ya, seperti itu ya. Jadi kalau berenang itu tidak hanya kalian kaki saja atau tangan saja. Nah, jadi ada koordinasi antara kaki dan tangan, kemudian diikuti dengan nafas. Nah, ya itu saja video di pembelajaran 8 di pertemuan yang kedua atau pertemuan yang terakhir ya. Jadi kalian seumpama kalian pengen bisa melakukan gerakan renang gaya bebas, silahkan kalian berlatih ya di kolam renang dengan mungkin tapi ingat ya, harus ada pernapasan ya. Itu aja. Baik, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Apabila kalian mengalami kesulitan, silahkan kalian bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Dan Ustadz harap kalian semua paham dengan materi ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Ustadz. Ya. Baik, kita akhiri pelajaran PJOK dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.